Mari kita asumsikan sampai hari ini belum ada yang namanya agama Islam. Dengan demikian, agama dari keturunan Abraham yang dikenal dunia hanyalah Yahudi dan Kristen. Tiba-tiba suatu hari muncul seseorang yang mengaku mendapat wahyu Tuhan melalui malaikat Jibril. Dia mengatakan Adam itu sesungguhnya tidak berasal dari bumi, karena dia diciptakan di surga. Dengan kata lain, Adam itu makhluk luar bumi atau semacam alien. Lalu berbeda dengan teks Alkitab dan apa yang dipercaya semua nabi, dia mengklaim bahwa yang dikorbankan oleh Abraham itu sebenarnya Ismail, bukan Ishak. Cerita aneh lainnya, Maria ibu Yesus itu sesungguhnya saudari dari Harun dan Musa, atau dengan kata lain, Musa dan Harun itu adalah paman dari Yesus. Meskipun berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah yang dapat dipercaya, jarak zaman Musa dan Harun dengan zaman Yesus itu sekitar 1500 tahun. Selanjutnya, bertentangan dengan semua fakta sejarah dan teks-teks Injil yang sudah diterima banyak orang, dia mengatakan bahwa yang disalib itu sesungguhnya bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Lalu dia mengajarkan laki-laki boleh mengawini perempuan yang berumur berapapun. Kemudian dia juga mengajarkan untuk beristri lebih dari satu. Tapi kalau tidak bisa adil, ya cukup satu saja. Bahkan laki-laki juga boleh berhubungan seks tanpa ikatan perkawinan dengan milkul yamin atau hamba-hamba perempuan. Dan nanti di surga akan disediakan pesta seks tanpa batas dengan istri-istri dan bidadari-bidadari surga. Dan banyak lagi cerita-cerita bohong atau ajaran-ajaran tak bermoral lainnya. Karena yakin apa yang dikatakannya itu berasal dari wahyu Tuhan sendiri, orang tersebut menyampaikannya dengan penuh percaya diri, sambil terus menyalahkan semua teks-teks Alkitab dan fakta-fakta sejarah yang bertentangan dengan ceritanya. Jika dituntut bukti dari pernyataannya, dia selalu menjawab dengan yakin. Itu semua berasal dari wahyu Allah yang terakhir, wahyu yang diturunkan untuk meluruskan semua kesimpang siuran sejarah dan ajaran para nabi yang sudah diselewengkan manusia. Apa respon kita terhadap orang tersebut? Pasti kurang lebih sama dengan respon kita terhadap tokoh-tokoh kerajaan halusinasi seperti Sunda Empire dan lain-lain. Kita akan mentertawakannya dan menganggap semua orang yang percaya pada pernyataannya sebagai orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Dan tentu kita semua setuju, orang itu layak ditangkap polisi sebagai penipu yang menyesatkan orang banyak, atau orang itu harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Selanjutnya, kita semua juga setuju kalau agama yang diajarkannya hanyalah agama halusinasi. Demikian juga kitab suci yang diterimanya tidak lebih dari kitab halusinasi. Pertanyaannya, apakah jika orang itu menyatakan hal yang sama di abad ke-7, dia lalu menjadi seorang nabi? Pasti tidak. Tentunya dia tetaplah seorang penipu. Demikian juga agama yang diajarkannya tetaplah agama halusinasi. Dan kitab suci yang dibawanya juga tetaplah kitab halusinasi. Dan orang-orang yang percaya kepadanya tetaplah orang-orang yang tertipu karena gagal menggunakan akal sehat. Apa yang hari ini merupakan kebohongan, dulu pun tetap kebohongan. Ada muslim yang bisa membantah pernyataan ini? Silakan, saya tunggu bantahan Anda. Kecuali muslim sanggup membantah pernyataan tadi, maka pada titik ini seharusnya muslim sadar bahwa Islam adalah agama halusinasi dan sudah saatnya ditinggalkan. Tetapi kemudian banyak muslim yang berat meninggalkan Islam karena mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Untuk menjadi ateis mereka jelas tidak mau, tetapi menjadi Kristen juga mereka masih sulit karena tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, bagi muslim yang ingin meninggalkan Islam namun ragu untuk percaya Yesus sebagai Tuhan, saya berharap video ini dapat membantu. Kalau saya mengatakan Al-Quran adalah kitab suci palsu, itu tidak berarti kitab tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran. Tetap ada kebenaran di dalam Al-Quran. Adanya kebenaran-kebenaran itulah yang membuat banyak muslim percaya Al-Quran sebagai kitab suci. Yang membuat Al-Quran tidak dapat dipercaya sebagai kitab suci yang benar adalah karena di samping terdapat kebenaran,
kitab tersebut juga menyelipkan banyak kesalahan dan penyesatan. Nah, sebagian kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itulah yang akan kita gunakan untuk membawa Muslim percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan menggunakan sebuah ayat yang di dalamnya terdapat sepotong kebenaran dan sekaligus banyak kesalahan, yaitu Surah An-Nisa ayat 171. Ini terjemahan ayatnya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Surah An-Nisa ayat 171. Kalau Anda perhatikan ada tanda kurung, itu menandakan kata-kata tersebut sebenarnya tidak ada di Al-Quran. Itu hanya tambahan dalam penerjemahan yang dimaksudkan untuk memperjelas makna. Sekarang kita hapus semua kata-kata yang ada di dalam kurung supaya kita bisa melihat apa yang sesungguhnya dikatakan dalam Al-Quran. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Surah An-Nisa ayat 171. Kita catat ada beberapa pernyataan Al-Quran di sini. Yang pertama, Yesus itu utusan Allah. Ini benar, memang Yesus diutus oleh Bapanya. Yang kedua, Yesus adalah kalimat Allah. Ini juga benar, karena Injil juga mengatakan Yesus adalah sabda Allah. Yang ketiga, Yesus adalah roh Allah. Ini salah. Yesus tidak pernah disebut sebagai roh Allah, karena yang dimaksud sebagai roh Allah adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang keempat, Al-Quran menolak Tritunggal. Jelas ini salah. Yang kelima, Al-Quran menolak Allah memiliki anak. Ini juga salah, karena Yesus adalah putra Allah. Kita akan fokus pada satu pernyataan Al-Quran yang benar ini, yaitu Yesus adalah kalimatullah atau sabda Allah. Tetapi sebelum membahas masalah ini, kita akan membahas sedikit tentang pertentangan teologis yang berdarah dalam sejarah Islam antara kaum Mu'tazilah dan kaum Ahlussunnah mengenai hakikat Al-Quran sebagai firman Tuhan atau kalamullah. Kaum Mu'tazilah yang muncul sejak abad ke-8 adalah kelompok muslim yang berupaya mengedepankan penggunaan akal dalam memahami kebenaran Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa kalamullah atau sabda Tuhan adalah ciptaan. Dalam konsep tauhid, Allah itu tidak dapat dipersekutukan dengan apapun, termasuk dengan sabdanya. Dengan demikian, Allah pasti ada sebelum sabdanya, dan itu artinya kalamullah adalah ciptaan. Karena kalamullah itu ciptaan, maka kebenarannya tidak mutlak karena hanya Allah saja yang kebenarannya mutlak. Konsekuensinya, kalamullah harus dapat dikritisi oleh akal budi. Dengan demikian, Al-Quran yang merupakan perwujudan dari kalamullah juga tidak bebas dari kesalahan dan harus dapat ditelaah dengan akal budi manusia. Pandangan kaum Mu'tazilah ini kemudian membuat banyak orang mulai melancarkan kritik terhadap Al-Quran dan banyak yang mulai meninggalkan Islam. Keadaan ini tentu menimbulkan kemarahan di kalangan kaum ulama Ahlussunnah. Mereka berusaha membantah keras pandangan kaum Mu'tazilah yang dianggap merusak ini. Bagi mereka, kalamullah bukanlah ciptaan.
Kalamullah adalah sifat yang melekat bersama-sama dengan Allah. Karena kalamullah bukan ciptaan dan bersama-sama dengan Allah, maka kebenarannya bersifat mutlak, tidak boleh dikritisi oleh akal budi. Dalam perkembangannya, pada akhirnya kaum Mu'tazilah ini disingkirkan dan dibasmi dengan kekerasan. Pandangan kaum Mu'tazilah dinyatakan sesat. Inilah yang kemudian menjadi akar mengapa Muslim dilarang untuk menggunakan akalnya dalam memahami Al-Quran. Trauma munculnya kembali kaum Mu'tazilah yang telah membuat banyak Muslim mempertanyakan imannya dan menjadi murtad adalah penyebabnya. Setelah tersingkirnya kaum Mu'tazilah, maka ulama sepakat menyatakan bahwa kalamullah bukanlah ciptaan. Kita catat baik-baik, ulama Muslim sepakat kalamullah bukan ciptaan. Sekarang kita kembali ke surah An-Nisa ayat 171. Kita ambil dari potongan terjemahan resmi. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Bandingkan dengan potongan teks yang asli tanpa tambahan tanda kurung. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Kita bisa melihat dengan jelas ada perbedaan yang mencolok. Dalam teks Al-Quran, Yesus adalah kalimat Allah atau sabda Tuhan. Catat baik-baik. Tetapi dalam terjemahan Al-Quran, teks ini direkayasa seolah Yesus bukanlah kalimat Allah, tetapi diciptakan dengan kalimat Allah. Ini jelas penyimpangan makna yang besar. Pertanyaannya, mengapa harus disimpangkan? Itu karena ulama-ulama takut sekali jika Muslim percaya bahwa Yesus adalah kalimatullah. Karena jika Yesus adalah kalimatullah, maka konsekuensinya Yesus bukan ciptaan. Ingat, akibat perdebatan dengan kaum Mu'tazilah, para ulama harus menekankan paham bahwa kalimatullah bukan ciptaan. Maka pengakuan Al-Quran bahwa Yesus adalah kalimatullah sama saja artinya mengakui bahwa Yesus bukan ciptaan. Ini menurut para ulama sangat berbahaya, maka harus ditutup-tutupi dengan menyimpangkan penafsirannya. Mengapa? Karena dalam konsep para ulama, kalamullah ada bersama-sama dengan Tuhan tanpa disebut mempersekutukan Tuhan dan tanpa melanggar konsep keesaan Tuhan. Maka pengertian ini ditakutkan dapat membuka peluang bagi pengakuan Yesus sebagai Tuhan seperti dalam ajaran iman Kristen. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, pernyataan eksplisit Al-Quran bahwa Yesus adalah kalimatullah. Yang kedua, kesepakatan para ulama bahwa kalamullah bukan ciptaan, maka kalimatullah juga bukan ciptaan. Dengan demikian, berdasarkan surah An-Nisa ayat 171 yang menyatakan Yesus adalah kalimatullah, semua Muslim juga harus menerima fakta ini. Yesus juga bukan ciptaan, dan dia ada bersama-sama Tuhan dalam kekekalan tanpa disebut mempersekutukan Tuhan dan tanpa melanggar konsep keesaan Tuhan. Dengan memahami ini, sekarang akan mudah bagi Muslim untuk menerima kebenaran Injil. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3. Dan firman itu tidak lain adalah Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat seluruh manusia. Yesus sejak semula ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, tanpa disebut mempersekutukan Tuhan dan tanpa melanggar keesaan Tuhan. Ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Injil Yohanes bab 8 ayat 58. Karena Yesus memang kekal dan sudah ada sebelum dunia dijadikan, Yesus memang bukan ciptaan, tetapi Dia adalah Tuhan Sang Pencipta yang layak disembah, sebab sesuai dengan pernyataan Injil, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu."
Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Karena Yesus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Esa, sama seperti dalam pandangan kaum ulama muslim bahwa kala mula ada bersama-sama dengan Allah tanpa dianggap mempersekutukan Tuhan dan tanpa merusak keesaan Tuhan. Demikian juga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu Tuhan, bukan tiga. Saudara-saudaraku kaum muslim, semoga melalui video ini kalian mulai terbuka pada kenyataan pahit ini. Agama Islam yang penuh dengan fakta dan pernyataan keliru dalam ajaran-ajarannya tidak lebih dari agama halusinasi. Dengan demikian semua yang ditawarkan Islam juga halusinasi. Surganya cuma halusinasi dan Tuhan yang disembah pun halusinasi. Tidak akan ada keselamatan dengan mengikuti Islam. Sebaliknya, jurang neraka yang kekal akan menanti setiap orang yang percaya pada ajaran Islam dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan di saat kematiannya. Sebab tidak mungkin manusia dapat masuk surga dalam keadaan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian yang tertulis dalam Injil Markus bab 16 ayat 16. Tidak ada alasan lagi untuk tetap percaya pada Islam. Segera tinggalkan selagi kalian masih diberi kesempatan bernafas. Anggaplah kehidupan yang masih kalian nikmati hari ini adalah kemurahan Tuhan yang besar agar kalian punya kesempatan untuk terhindar dari kesesatan jurang neraka. Sekarang, dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya sudah tidak ada halangan lagi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Syukurilah hidup yang masih kalian nikmati hari ini dengan membuka hati serta pikiran kalian untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dengan demikian, kalian pun dapat diselamatkan dan akan memperoleh hidup kekal. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, ditinggikan
your